Oke, selamat berjumpa kembali. Selamat pagi. Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, saya harapkan hari ini teman-teman sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap beraktivitas ya dan berkarya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi DX Tool ya, DX2 mengenai final check unit ya, untuk Common Rail System. Nah, kita tahu bersama tahun depan, tahun 2021 kita sudah masuk ke regulasi baru Euro 4, di mana semua kendaraan Hino akan beralih menjadi Common Rail System. Nah, di sini kita butuh upgrade kemampuan dan knowledge dari teman-teman mekanik mengenai penggunaan DX Tool. Dikarenakan semua kendaraan nanti Common Rail, mau nggak mau teman-teman juga harus bisa menggunakan DX Tool untuk melakukan perbaikan. Oke. Nanti ada beberapa yang perlu kita bahas ya. Yang pertama nanti tahapan persiapan sebelum kita melakukan pengecekan, kemudian proses login, kemudian pengecekan fuel leak testing. Kita juga membahas data monitor dan aktif tes, dan yang terakhir nanti kita logout atau mengakhiri pemeriksaan. Ya. Nah, background dari kita belajar lagi mengenai penggunaan Dextil ini adalah ya tadi sudah saya singgung mengenai berlakunya regulasi baru mengenai Euro 4 ya tahun 2021, dan diwajibkan seluruh mekanik dealer itu bisa menggunakan DX Tool. Jadi tidak ada alasan nantinya teman-teman, oh saya nggak bisa, saya belum belajar dan sebagainya. Itu tidak ada alasannya. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan refresh ya. Ini salah satu langkahnya mengadakan IDT ya untuk penggunaan DX Tool. Nah, tujuannya yang pasti membiasakan mekanik menggunakan DX Tool. Jadi kita biasakan dulu, DX Tool itu familiar dengan mekanik, karena kalau sudah familiar lebih mudah. Ya sama halnya kita memakai handphone ya. Teman-teman beli handphone baru, mereknya baru, pasti membutuhkan pembiasaan. Ya, DX Tool juga sama. Jangan sampai DX Tool hanya disimpan, dibeli, disimpan, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipakai ya. Waktunya dibutuhkan bingung mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian mencegah DX Tool dealer expired. Nah, ini yang terpenting. Kenapa DX Tool ini untuk DX2 itu secara reguler dia akan mengupdate otomatis saat dia dikonekkan dengan internet. Ya, dengan kata lain harus sering-sering dikonekkan. Ya, paling tidak maksimal 1 bulan sekali harus connect ke internet. Ya. Kemudian tujuan lainnya memberikan edukasi ke customer, sarana early detection problem. Dalam arti jika ada problem yang dialami pada kendaraan Common Rail, teman-teman bisa melakukan cek terlebih dahulu dan bisa memberikan informasi ke customer mengenai problem yang kemungkinan terjadi dan estimasi apa saja yang harus diganti ya. Dan yang keempat, nanti dealer dapat mendapatkan history unit service. Itu untuk data kita, jadi kita tahu, oh terakhir itu service apa sih. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Apa itu DX2? Nah, DX2 itu alat untuk membaca informasi dari ICU dari komputer ya, komputer kendaraan unit Common Rail. Selain unit Common Rail tidak terdapat komputernya atau ECU-nya. Nah, ini komponennya terdiri dari unit itu sendiri, interface ya, teman-teman bisa lihat interface di sini interface ya. Kemudian ada komputer untuk laptop untuk pengecekan. Nah, banyak beberapa kontrol listrik dipasang, terutama sensor, kemudian ICU ya, kemudian aktuator yang dipasang di unit Common Rail yang berbeda jauh dengan unit konvensional yang dimana memakai injection pump,
seluruh operasionalnya berdasarkan mekanisme putaran mesin. Nah, sedangkan kalau common rail semuanya menggunakan sensor. Ya, sensor-sensor yang diletakkan di beberapa tempat yang memberikan informasi ke komputer. Nah, jika terjadi kerusakan pada sensor, kita tidak bisa meraba-raba. Kita harus menggunakan alat. Ya, alat itu adalah DX tool. Nah, berarti sangat penting ya bagi kita DX tool. Jadi tidak bisa meraba-raba seperti yang kita pakai dulu unit yang lama. Nah, kalau yang lama kan, wah ini kira-kira ini, dulu saya pernah mengalami ini dan sebagainya. Nah, kalau common rail nggak bisa, kita harus menggunakan DX tool. Ya. Nah, ada beberapa fungsi diagnosis, ya, diagnosa pada ICU. Nah, ini sangat penting dan pertama kita lakukan saat kita sudah connect ke kendaraan adalah melakukan diagnosis. Walaupun dia ada penyakit ataupun tidak, kita selalu melakukan diagnosis. Nah, diagnosis ini adalah scanning ya ke dalam sistem common rail secara menyeluruh ya seperti antivirus ya, scanning. Nah, mencari problem. Jika problem itu muncul, dia akan tampil di layar. Nah, tugas kita sebagai mekanik untuk melakukan perbaikan sesuai arahan dari DX tool tersebut. Jadi di sini mekanik tetap dibutuhkan ya untuk melakukan pekerjaan. Jadi bukan kalau kita colok DX tool selesai perkara, tidak. Ya, jadi mekanik tetap bekerja. Nah, sedangkan mekanik dipermudah melakukan pekerjaan itu dengan bantuan diagnosis DX tool. Ya. Nah, tahapan persiapan, alat-alat apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama ada laptop atau PC yang sudah terinstall dengan Hino DX Tool. Nah, kita sudah masuk ke DX2 ya, Hino Diagnosis Explorer. Ya, kemudian yang kedua adalah interface. Ya, yang pertama tadi laptop, yang kedua adalah interface. Ya, interface ini adalah perantara. Nah, perantara antara laptop dengan kendaraan. Jadi kendaraan tidak bisa langsung dikonek dengan laptop. Jadi harus melakukan melewati perantara yaitu interface. Kita pakai DSTI. Kemudian ada kabel OBD, onboard diagnostic cable, kabel dari kendaraan ke DSTI. Nah, ini kabel perantaranya. Kemudian USB DSTI kabel dari DSTI menuju ke laptop atau PC. Jadi ada dua kabel yang kita pakai, OBD sama USB DSTI. Oke. Nah, Hino Interface DSTI ini adalah alat komunikasi antara kendaraan dengan laptop. Jadi transfer ya interface-nya atau perantaranya. Selalu menggunakan DSTI khusus Hino. DSTI dari pembuat perusahaan tidak dapat terhubung ke kendaraan Hino. Jadi kita sudah lisensinya khusus untuk Hino, berarti harus pakainya untuk Hino. Jadi untuk saat ini Hino belum bisa dicek dengan interface universal yang mungkin ada di luaran yang mengeklaim bahwa dia bisa mengecek seluruh kendaraan, tipe kendaraan, tetapi hasilnya tidak akurat seakurat kita pakai DSTI. Jadi hati-hati ya. Nah, berikutnya sebelum kita cek, periksa untuk safety, periksa sekeliling kendaraan, pastikan tidak ada orang ya. Ganjal roda, transmisi dinetralkan, rem ditarik dan kondisinya disesuaikan. Untuk kunci kontak nanti akan kita sesuaikan dengan kinerjanya. Nah, tahapan pertama, hubungkan unit CRS dengan DX Tool. Nah, di unit di sini ini ada diagnosis konektor. Nah, di Hino letaknya ada di bawah dashboard di sebelah kanan di atas pedal kopling. Jadi di atasnya pedal kopling ya. Jadi teman-teman cari pedal kopling dulu. Nanti dilihat di situ ada diagnosis konektor seperti ini bentuknya. Nah, di situ nanti dihubungkan dengan OBD. Ya, dicolok di sini kemudian dihubungkan juga dengan DSTI. Kemudian dari DSTI dihubungkan dengan USB DSTI kabel dan dikonek ke laptop atau DX Tool on PC. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah teman-teman kunci kontak posisi on, ya diposisikan on dulu. Nah,
Kemudian di sini cari untuk HinoDX2-nya untuk programnya. Biasanya kita untuk mempermudah kita taruh di desktop, laptop atau PC. Oke, kita klik nanti akan muncul tampilan login seperti ini. Nah, teman-teman isi user ID sesuai dengan dealernya. Kemudian passwordnya juga sama sesuai dengan dealernya. Nah, ini ada catatan. Jika lebih dari 30 hari atau 1 bulan biasanya akan terhambat untuk update-nya ya. Jadi diusahakan 1 bulan sekali maksimal itu harus connect internet untuk update. Ada update troubleshooting, ada update password ya. Masing-masing ada beberapa update nanti. Jadi kita tinggal connect, kita buka program ini, connect internet secara otomatis dia langsung update ya. Oke. Sudah tampilan di sini. Nanti teman-teman kalau sudah isi user ID dan password, nanti tinggal login, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, muncul tampilan seperti ini, konfirmasi ya. Nah, timbul kemudian klik next. Nah, next nanti akan muncul confirm untuk safety condition ya. Ini di sini fully engage the parking brake. Jadi park handrem harus ditarik, kemudian cek that there are no people near under the vehicle. Pastikan tidak ada orang di bawah maupun di dekat kendaraan karena nanti kita butuh menghidupkan kendaraan. Check that there is nothing combustion near the exhaust system. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mudah terbakar di bagian dekat knalpot ya. Kalau oke, sudah dicek semua, klik yes. Nah, kalau sudah diklik yes, nanti akan muncul tampilan depan ya, halaman depan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat tampilan depannya seperti ini. Nanti akan muncul 4 menu. Ya, 4 menu pokok: diagnosis, customization, reprogramming, simulation. Ya, nanti kita akan muncul kita klik adalah diagnosis. Nah, sebelum itu kita akan melakukan penghubungan antara DSTI dengan komputer ya. Nah, posisi untuk menghubungkan DSTI dengan komputer, teman-teman tinggal klik aja communication ya. Setting, file, setting, kemudian klik communication, klik DSTI ya. Setelah itu baru oke, clear. Nah, berarti sudah connect DSTI-nya. Setelah itu teman-teman melakukan pengujian bahan bakar. Pertama klik menu diagnosis, kemudian pilih vehicle-nya, tipenya 500 series, klasifikasi untuk area adalah global. Kemudian device yang kita periksa nanti engine. Nah, kemudian kalau sudah klik read out. Nanti akan oke. Nah, klik read out ya. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, nanti akan mendiagnosis atau men-scanning secara otomatis. Kita tunggu saja. Ya, posisi kunci kontak on ya. Belum hidup ya. Kita on-kan dulu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti akan muncul tampilan berikutnya. Nah, seperti ini. Jika nanti muncul penyakit, nanti akan muncul di sini. Kalau muncul penyakit. Tapi kalau dia tidak muncul berarti ini non, ya kosong. Nah, kalau kita muncul berarti kita tinggal klik saja, nanti akan keluar troubleshoot untuk mencari problem tersebut. Oke. Nah, sekarang saat sudah scanning sudah selesai, pastikan ada tanda petir di sini ya. Ada listrik di sini antara komputer, kemudian DSTI dan kendaraan. Artinya sudah terkoneksi ya. Setelah selesai, nah kemudian klik tombol klik. Nah, di sini. Nah, kita masuk ke inspection menu. Ya, inspection menu diklik.
Nah, setelah itu pilih Start Inspection untuk fuel leak, ya. Fuel leak di sini diklik. Oh, sorry. Nah, klik fuel leak, kemudian Start Inspection, klik. Nah, di sini ada description. Ketika tombol start pemeriksaan ditekan, putaran mesin menjadi meningkat kira-kira 1500 rpm per menit, dan tekanan common rail yang sebenarnya naik sampai target tekanan common rail. Setelah itu putaran mesin dan aktual tekanan common rail ke nilai normal. Ketika tekanan stabil, pastikan posisi kebocoran. Jadi intinya kita naikkan putaran mesin itu sampai di 1500, nanti tekanan antara tekanan common rail dengan target common rail ini disamakan. Nah, setelah itu dia akan turun. Saat sudah turun, ya, pastikan kita mengecek adakah kebocoran bahan bakar di sistem common rail yang ada di engine. Nah, dan di sini ada peringatan saat kita melakukan fuel leak, pastikan suhu mesin sudah memasuki suhu kerja, ya. Jadi jangan sampai mesinnya masih dingin, tapi sudah mendekati suhu kerja minimal 60 derajat, ya. Kalau untuk amannya ya teman-teman pastikan aja level temperaturnya sudah di tengah-tengah, ya. Sudah di tengah-tengah baru bisa kita tes fuel leak-nya. Nah, di sini kalau sudah, teman-teman tinggal klik N. Nah, nanti periksalah ada kebocoran pada saluran bahan bakar, target common rail pressure tidak dapat terpenuhi pada angka aktual. Nah, contoh seperti ini, ada beberapa kasus. Jadi targetnya 150, di sini aktual 150, berarti aman, ya. Jadi sama, berarti enggak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran biasanya targetnya 150, ya. Targetnya 150. Ya, aktualnya bisa di bawah 190. Ya, bisa 70, bisa 90. Jadi enggak tercapai lah. Kemungkinan besar ada kebocoran. Oke, ya. Kalau sudah, kita klik End Inspection. Nah, setelah ini simpan data, ya, pengujian dengan klik icon disket atau floppy pada layar tool. Di sini klik. Nah, maka otomatis menjadi tampilan screenshot dalam format PNG file. Kemudian jika ingin mengetahui di mana file PNG screenshot tersebut disimpan, maka klik icon folder pada layar tool. Jadi teman-teman nggak perlu screenshot pakai manual, ya, tinggal klik save, dia langsung screenshot, nanti secara otomatis akan tersimpan di folder yang sudah disediakan. Nah, kalau ingin melihat foldernya tinggal klik posisi folder, teman-teman catat, nanti bisa dibuka setelah kita log out, ya. Oke. Nah, nanti kita klik di sini akan muncul foldernya, ya. Jadi screenshotnya, ya. Jadi ini untuk pembuktian ke customer, pembuktian kita untuk analisa lebih lanjut. Jadi tidak ada kebocoran, berarti tidak ada penurunan tekanan karena bocor. Bisa jadi ada komponen lain, ya, seperti itu, ya. Untuk proses pengujian data monitor setelah tahapan pengecekan kebocoran, jangan logout aplikasi. Jadi kita masuk ke data monitor dan aktif tes, ya. Di sini tadi inspection menu sudah. Nah, teman-teman di sini data monitor, ya, data monitor dan aktif tes. Ya, teman-teman klik di sini. Klik. Nah, setelah itu akan muncul parameter, ya. Kemudian muncul data monitor setting. Nah, tinggal nanti kita klik di sini, data monitor setting. Ya, kita klik di sini, klik. Nah, akan muncul beberapa varian, kita butuh 6. Ya, 6, ya. Engine coolant temperatur, teman-teman cari, diklik sini, kemudian klik tanda panah 1, nanti dia akan berpindah di sisi sebelah kanan. Cari yang sesuai dengan item
tersebut. Ada engine coolant, engine speed, actual common rail pressure, injection quantity, target, dan intake air pressure. Ya, jadi tinggal di scroll, ya, tarik ke bawah, cari komponen yang sesuai yang item name, klik tanda panah 1, nanti akan berpindah di sini. Kalau sudah, ya, kalau sudah diklik OK. Nanti kalau sudah berpindah tampilannya seperti ini, teman-teman klik OK. Agar kita bisa memainkan RPM-nya, teman-teman sebelum di start ini, klik aktif test setting. Klik di sini, nanti teman-teman cari target RPM, di double klik. Klik. Nah, nanti di sini akan muncul RPM-nya di sini ya. Ya, akan muncul RPM-nya di sini. Nah, setelah itu teman-teman start di sini, klik, nanti akan muncul gambarnya besar-besar. Nah, untuk memperbesar gambar ini kita bisa ngeklik tanda kaca pembesar di sini, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, teman-teman hidupkan mesinnya, hidupkan mesin. Nah, setelah mesin sudah hidup, ya, sudah jalan. Nah, nanti kita tinggal pilih lokasi. Kalau teman-teman klik start, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Anda untuk penyimpanan file pengecekan data monitor. Nah, teman-teman browsing lokasinya ditaruh mana, nanti ditaruh di tempat yang menurut teman-teman mudah carinya. Kasih nama customernya juga lebih baik, ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu teman-teman oke, ya, sudah di oke ini, ya. Kita oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita pengujian data monitor, ada 6 item cek. Lakukan pengujian dalam keadaan RPM 700, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Nah, nanti setiap kita klik di sini, katakanlah di sini kita naikkan angka 550, kita ganti 700, kemudian kita start. Nah, nanti dia akan berjalan. Nah, untuk screenshotnya kita klik lagi untuk tanda save ini, ya. Klik. Nah, nanti setelah itu kita back dulu, kita ganti RPM-nya lagi menjadi 1000, kemudian klik start lagi, jalan lagi, naik, screenshot lagi. Berlaku seperti itu sampai nanti di 2500. Nanti kita akan mendapatkan datanya, ya. Nah, setelah selesai kita bisa cetak printout tersebut. Nah, nanti untuk kita ajukan ke customer jika kita sudah menemukan kendalanya. Oh Pak, di RPM sekian ini ada problem, tidak normal, ya. Di RPM 1500 target untuk common railnya tidak tercapai dan sebagainya. Nah, ini untuk kita membersihkan penjelasan ke customer maupun sebagai bahan kita untuk melakukan troubleshooting, ya. Nah, kalau sudah, nanti kita klik di sini, kita klik stop, kemudian klik tombol warna merah di sini, klik. Nah, nanti akan menghilang semua, ya. Nah, setelah itu kita logout. Untuk menghentikan koneksi, kita mengklik new diagnosis di sini, klik. Nah, setelah itu kita akan kembali ke tampilan awal, ya. Nah, untuk mematikannya kita tinggal klik file, klik exit, atau kita klik tanda panah tanda silang yang di pojok kanan atas. Nah, terserah mau diklik di sini boleh atau file exit boleh. Ya, tinggal enaknya yang mana, ya. Kalau sudah kita klik. Nah, ini ringkasan yang kita lakukan tadi, ya. Yang pertama yang pasti teman-teman harus bisa login, ya, login. Pastikan user ID dan passwordnya benar. Kemudian yang kedua adalah view leak testing, kita cek kebocoran.
Yang ketiga, melakukan pengujian data monitor dan aktif tes. Aktif tesnya tadi untuk RPM kita naik turunkan, jadi kita nggak perlu injak pedal gas ya. Data monitor juga kita sudah screenshot, caranya screenshot tadi teman-teman sudah bisa untuk data kita. Nah, setelah itu selesai, kita juga sudah bisa melog out atau mengakhiri koneksi. Mudah kan teman-teman? Jadi tidak susah. Jadi kita harapkan teman-teman bisa melakukan. Mudah sekali. Ya, yang penting adalah membiasakan. Jangan takut untuk melakukan pekerjaan menggunakan DX Tool. Jika teman-teman ragu, segera tanya ke foreman. Jadi mulai sekarang tidak ada kata, oh saya nggak bisa, oh saya nggak takut ya pegang DX Tool. Wah ini komputer takut rusak dan sebagainya. Jangan takut, ini adalah kesempatan kita untuk peningkatan skill dan knowledge ya. Oke, nah di sini nanti untuk final inspection, untuk foreman melakukan final inspection, pemeriksaan item unit common rail system dan barang-barang bekas diletakkan di sini. Unit common rail system ada NE sensor, G sensor ya. Nah ini nanti diklik saja, oke. Nah, jika ada problem nanti ya berdasarkan pengecekan tersebut. Jadi pengecekan ini intinya dilakukan setiap kendaraan itu servis ya sebetulnya. Jadi tidak harus nunggu ada common rail problem baru kita cek pakai DX. Jadi unit servis reguler katakanlah FSP maupun reguler engine tune up terutama ya, kita cek. Nah kita ambil datanya itu ada masalah enggak, ada problem enggak. Kalau enggak ada berarti oke semua. Kalau ada nanti kita munculkan di final inspection di sini. Nah, seperti itu. Jadi bukannya kita hanya mengeluarkan DX Tool untuk problem saja, tetapi regular maintenance pun kita lakukan pengecekan. Ya, karena memang kita untuk mencari customer ya. Jadi customer juga tahu kondisi kendaraannya, ya. Oke teman-teman, mungkin itu singkat dari saya mengenai metode bagaimana kita memeriksa fuel leak, data monitor ya untuk pengecekan unit ya, khususnya untuk regular maintenance ya. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan takut dalam menggunakan DX Tool. Oke? Itu dari saya. Terima kasih. Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes.